Daniel Zahra. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya Mandara Hayu. Saya Deden Darmawan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang revolusi Indonesia. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang revolusi Tiongkok. Pengertian Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia adalah suatu proses perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan dari penjajahan Belanda. Revolusi ini dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berlangsung hingga tahun 1949, ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar. Latar belakang Revolusi Indonesia. Pergerakan nasionalis di Indonesia mulai tumbuh pesat pada pertengahan abad ke-20 untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda. Organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan lainnya mencoba strategi kooperatif dengan mengirim wakil ke Volkrat demi memperoleh pemerintahan sendiri. Sementara itu, tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memimpin gerakan non-kooperatif yang menuntut kemerdekaan penuh. Pergerakan ini juga terbantu oleh kebijakan politik etis dari Belanda. Selama pendudukan Jepang di Perang Dunia II, Jepara melemahkan posisi Belanda dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini memicu munculnya organisasi-organisasi perjuangan. Ketika Jepang hampir kalah, Belanda kembali mencoba merebut Indonesia. Namun, pada 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia meskipun tanpa tanggal yang pasti. Jalannya Revolusi Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan ini dan berusaha merebut kembali kekuasaan dengan bantuan sekutu. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Surabaya pada November 1945, di mana rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia. Yang ketiga, agresi militer Belanda. Belanda melancarkan 2 agresi militer besar pada tahun 1947 dan 1948 untuk merebut wilayah Indonesia. Namun, perlawanan rakyat tetap kuat, baik melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi. Yang keempat, diplomasi internasional. Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional. Tekanan dari negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan PBB memaksa Belanda untuk berunding. Yang kelima, konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar yang menandai berakhirnya revolusi dan lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Dampak positif meliputi kemerdekaan Indonesia, berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, pembentukan negara dan pemerintahan baru, serta munculnya identitas nasional yang kuat. Sementara dampak negatif meliputi konflik, korban jiwa, serta tantangan dalam pembangunan negara baru. Penyebab revolusi Indonesia adalah kombinasi dari berbagai faktor, diantaranya adalah 1. Kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda yang panjang dan menimbulkan eksploitasi ekonomi, ketidakadilan politik, dan penindasan budaya mendorong perlawanan. 2. Pengaruh global, Perang Dunia II dan munculnya semangat nasionalisme di berbagai negara, serta pendudukan Jepang memperkuat kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. 3. Pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang tumbuh di berbagai daerah berkumpul untuk merumuskan kemerdekaan, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai musyawarah dan perundingan. Revolusi Tiongkok merujuk pada perubahan besar dalam sejarah Tiongkok yang terjadi pada abad ke-20. Terdapat beberapa peristiwa penting yang disebut sebagai Revolusi Tiongkok, tetapi yang paling signifikan adalah Revolusi Tiongkok 1911, juga dikenal sebagai Revolusi Qinghai, adalah peristiwa yang menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Revolusi ini dipimpin oleh Sun Yat-sen dan sekelompok nasionalis lainnya.
Revolusi Komunis Tiongkok 1949. Revolusi Komunis Tiongkok 1949 adalah peristiwa yang menggulingkan pemerintah nasionalis dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah pemimpinan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong. Kedua revolusi ini memiliki dampak besar pada sejarah Tiongkok dan membentukkan negara Tiongkok modern. Revolusi Tiongkok, terutama Revolusi Xinhai tahun 1911, dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap dinasti Qing dan kekalahan bertubi-tubi terhadap kekuatan asing, serta munculnya semangat nasionalisme. Dinasti Qing yang dipandang sebagai dinasti asing oleh sebagian masyarakat mengalami kemunduran dan korupsi, serta gagal dalam menghadapi tekanan dari negara-negara Barat dan Jepang. Revolusi Tiongkok 1911 membawa dampak besar bagi Tiongkok dan dunia. Berikut beberapa dampaknya. 1. Runtuhnya dinasti Qing. Revolusi ini mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti kekaisaran terakhir di Tiongkok, sekaligus menghapus sistem monarki yang telah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. 2. Berdirinya Republik Tiongkok. Setelah Revolusi Republik Tiongkok berdiri pada 1 Januari 1912 dengan Sun Yat-sen sebagai presiden sementara, ini menandai bahwa sistem pemerintahan modern di Tiongkok. 3. Penghapusan feodalisme. Sistem feodalisme yang selama ini mendominasi masyarakat Tiongkok mulai ditinggalkan, membuka jalan bagi reformasi sosial dan ekonomi. 4. Inspirasi bagi negara lain. Revolusi ini mengilhami gerakan nasionalisme dan perubahan di negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, yang juga berjuang melawan kolonialisme. 5. Munculnya konflik internal. Setelah revolusi, Tiongkok menghadapi tantangan besar, termasuk perang saudara dan konflik antara kelompok nasionalis dan komunis yang memenuhi stabilitas negara. Revolusi Tiongkok terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan dinasti Qing. Berikut beberapa penyebab utamanya. 1. Ketimpangan sosial. Kesenjangan antara rakyat biasa dan kaum elit sangat besar, terutama bagi para petani yang hidup dalam kemiskinan. 2. Kolonialisme dan hilangnya wilayah. Dinasti Qing dianggap lemah dalam mempertahankan wilayahnya dari pengaruh asing, seperti Inggris dan Jepang. 3. Pengaruh Candu. Kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu melawan Inggris semakin memperburuk kondisi ekonomi dan politik negara. 4. Pemberontakan internal. Berbagai pemberontakan seperti pemberontakan Taiping dan Boxer menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Qing. 5. Munculnya pemikiran baru. Ideologi seperti komunisme dan antikapitalisme mulai berkembang, mendorong rakyat untuk menuntut perubahan. Revolusi Tiongkok atau Revolusi Xinhai berlangsung pada tahun 1911 dan merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai peristiwa penting. Berikut adalah jalannya revolusi. 1. Krisis dinasti Qing. Dinasti Qing menghadapi berbagai masalah seperti korupsi, ketidakpuasan rakyat, dan kekalahan dalam perang melawan negara asing, misalnya Perang Candu. Hal ini melemahkan kekuasaan dinasti dan memicu pemberontakan di berbagai wilayah. 2. Pemberontakan Wuchang. Pada 10 Oktober 1911 terjadi pemberontakan di Wuchang yang terjadi titik awal revolusi Xinhai. Pemberontakan ini dipimpin oleh kelompok revolusioner yang ingin menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan republik. 3. Dukungan rakyat. Setelah pemberontakan Wuchang, berbagai wilayah di Tiongkok mulai mendeklarasikan kemerdekaan dari dinasti Qing. Rakyat mendukung gerakan revolusi karena mereka menginginkan perubahan sistem pemerintahan. 4. Peran Sun Yat-sen. Sun Yat-sen seorang tokoh revolusi menjadi pemimpin gerakan ini. Ia mendirikan Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912 dan menjadi presiden sementara. 5. Abdikasi Kaisar Puyi. Kaisar terakhir dinasti Qing, Puyi dipaksa turun tahta pada 12 Februari 1912, menandai berakhirnya sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun.